Untuk masang ini kita rakit dulu tripodnya, bisa di dulu. Susah satu tangan dibuka. Ini dipasang ke sini. Nah, di sini nanti ada lubangnya. Fokus. Nah, ya ini lubangnya. Jadi pasang aja pinnya, ada 3, tinggal dimasukin. Susah, satu tangan agak susah, harus 2 tangan. Nah, ini saya pasang 1 sudah. Ada 3 ya, kita pasang 3-3-nya coba. Sudah terkunci 3-3-nya, pastikan kencang semua. Ini tinggal diberdiriin. Nah, dipastikan kokoh ya, ini enggak goyang-goyang lagi. Nah, ini tinggal masang rotatornya, badannya agak berat ya, harusnya 2 tangan. Ini coba saya coba 1 tangan. Ini dimasukkan ke dalam sini. Nah, ini ada penguncinya, dan rotator ini nanti dipastikan ke arah utara. Ini tandanya sepertinya ke sana ya. Saya beri tanda mungkin. Jadi depannya selalu harus ngarah ke utara, tapi bisa digeser tripodnya juga sih. Nah, kalau udah nanti dikencengin sampai dia tidak bergerak. Nah, sudah dipasang, sekarang tinggal ambil batang elevasi armnya. Ini kita tinggal masukkan. Harusnya 2 tangan sih ya, agak susah. Ini sudah pas. Pastikan datar. Jangan lupa dikunci. 4 yang dikunci. Nah, ini kalau ini sudah ya berarti. Nah, sekarang tinggal masang kabelnya. Kabelnya ada 2 ya. Yang ini data USB, yang satunya 12 volt. Ya, kita pasangin 12 volt dulu. Ini ada 2 pin, sebenarnya nggak bakal bisa ketukar sih. Kita pasang. Nah, ini kali kencengin. Pasang satunya yang datanya USB. Ini kita masukkan juga. Ini kencengin. Nah, ini rotatornya kalau dia sudah di home ya, sebelum dimatikan dia tidak akan bergerak ya. Tapi dia akan auto home kalau dia misalnya listriknya mati gitu ya. Listriknya mati, tiba-tiba mati, dia akan homing rutin dulu ke titik nolnya. Tapi karena sudah 0, dia tidak bergerak. Nah, sekarang kita coba sambungkan ke laptop ya, untuk menggunakan Gpredict. Sudah terkunci ya ininya, kabelnya. Nah, rotator ini kalau kita colok 12 volt, kalau dia sudah posisi mati sebelumnya, home positionnya sudah di 0, dia tidak akan bergerak. Tapi kalau misalnya dia lagi ke arah mana tiba-tiba mati, nah nanti dia akan melakukan homing rutin. Jadi dia ada sensornya di dalam,
Nah, nanti dia akan eh, kembali ke titik nol sendiri gitu, mencari home-nya gitu. Begitu dicolokkan 12 volt, nah nanti dibiarkan dulu dia mencari home-nya, mungkin ya butuh waktu 30 detik 1 menit. Kalau udah sudah, nanti baru bisa dikonekkan ke laptop ya, gitu. Ya, ini tutorial cara nyambung ke USB komputernya ya. Ini kita ada kabel USB, kita colok saja ke komputer. Nanti mungkin saya buatkan di tutorial satunya untuk cara menyeting menyambung rotatornya ini dengan software Gpredict. Ini kita ada filenya yang sudah dibuat ya, rotator.bat. Ini untuk meran koneksi rotatornya. Nah, ini kita buka saja. Nah, kalau dia dibuka benar, dia tulisannya statusnya stable. Nah, ini diminimize saja, jangan ditutup ya. Nah, nanti kita bisa buka di Gpredict, pilih antena kontrol. Ini misalnya kita tracking ya 101 atau 8A2 ya, contoh ya. Nah, ini kita biasanya enaknya di nolin dulu biar tidak langsung gerak. Nah, kalau sudah nanti pilih filenya, device-nya, klik engage. Nah, rotatornya akan tersambung ya. Nah, kalau kita misalnya tambah atur azimutnya, nah, rotatornya akan bergerak. Lalu kita tambahkan elevasinya, misalnya 90 derajat, elevasinya akan berubah. Nah, ya gitu. Kembalikan ke 0 lagi. Nah, dia akan bergerak ke 0. Nah, ya, sudah kembalikan 0. Ya, sekian tutorial singkatnya. Oh ya, di sini di dalamnya ada kipas ya. Dia ada termostatnya, kalau drivernya panas dia otomatis nyala, tapi kalau sudah dingin dia mati sendiri. Jadi nanti dia kalau dia idle biasanya dia mati karena drivernya tidak dipakai. Oh ya, tutorial singkat. Nah, ini misalnya kita nggak kenal, terus tiba-tiba kita cabut dua-duanya. Nah, rotatornya nanti kalau kita sambungin lagi, nah, dia akan mulai homing rutin. Dia akan nyari home positionnya dulu. Nah, ini dia kalau ketemu akan muter-muter balik. Nah, ini udah kembali ke home. Nah, ini bisa disambungkan lagi. Kita tutup, kita mulai ulang. Nah, bisa. Nah, kalau katakanlah misalnya dia home position tapi belum 0, itu kadang kalau misalnya kita lebih dari 180 derajat ya, misalnya mati di 200 sekian, atau mungkin elevasinya lebih dari 90, dia akan berhenti setelah dia bergerak 90 derajat. Tapi nanti kalau dia di restart lagi, dia akan kembali nyari home-nya gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya error atau stuck nggak di 0, dicolok cabut aja lagi ya, begitu.